Dua punggawa Persib Bandung, Adam Alis dan Teja Paku Alam, turun ke jalan untuk berbagi takjil di kawasan Dago. Ini merupakan bentuk kerjasama antara mitra Persib dengan Teh Pucuk Harum. Kegiatan bagi-bagi minum sebelum waktu berbuka dilakukan di area Dago Cikapayang pada Jumat 6 Maret. Keduanya hadir menyapa bobotoh yang antusias melihat dua amunisi andalan Maung Bandung tersebut. Adam Alis mengaku antusias mengikuti agenda dengan tajuk Abis Beduk Teguk Pucuk. Karena ini jadi kali pertama dirinya berbagi minuman untuk berbuka puasa di jalanan sambil berbagi kebahagiaan dengan bobotoh. Wah, seru abis berbagi kebahagiaan pada bulan Ramadan. Ini hal positif banget buat saya. Dan mungkin ini pertama kalinya buat saya bagi-bagi di jalan seperti ini. Pokoknya seru acaranya. Hal serupa juga dirasakan Teja Paku Alam. Di agenda ini, bahkan dia terkejut karena melihat ada banyak bobotoh yang mengenakan jersey maupun merchandise Persib untuk kegiatan sehari-hari. Pengalaman berbagi kebahagiaan di jalan pada masa jelang berbuka membuatnya terkesan. Ia pastinya saling sapa juga dengan bobotoh yang hadir, yang sekalian ngabuburit juga abis pulang kerja tuntasnya. Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, menyatakan skuad besutannya siap untuk menjalani laga sengit menghadapi tuan rumah Persib Bandung pada 9 Maret 2026 mendatang. Marcos mengaku meski lawan yang dihadapi kali ini adalah tim yang saat ini menempati posisi puncak klasemen, pihaknya meminta anak asuhnya untuk terus bersemangat dan berjuang keras. Saya selalu menekankan kepada anak-anak, yakni setiap tim di kompetisi Superliga memiliki kesempatan yang sama untuk meraih hasil kemenangan. Hal itu diyakini Marcos juga seiring atmosfer liga berjalan cukup kompetitif dan antar tim bersaing cukup ketat. Jika di kompetisi liga ini, semua tim bisa saja mendapatkan hasil kemenangan atau justru mendapatkan hasil kekalahan. Namun baginya tim yang lebih siap dan mampu bermain dengan baik memiliki kans besar untuk memenangkan pertandingan. Persib Bandung adalah tim yang kuat, namun bila kita bekerja lebih ekstra dan bermain dengan baik di sana, maka kemenangan bisa kita dapatkan. Meski ini sulit, namun saya percaya dengan para pemain. Ia pun mengungkapkan persiapan tim kali ini terbilang sedikit berbeda mengingat jadwal yang cukup padat. Tim Macan Putih hanya memiliki waktu terbatas sebelum bertolak ke Bandung. Persiapan untuk pertandingan ini sedikit berbeda karena kami hanya memiliki waktu beberapa hari. Adapun pada sesi latihan terakhir di Kediri, timnya lebih fokus pada pemulihan kondisi pemain setelah pertandingan sebelumnya. Setelah tiba di Bandung, kami akan latihan sore, kemudian menjalani official training dan menyiapkan game plan yang akan kita maksimalkan nanti tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, buka suara soal minimnya menit bermain Layvin Kurzawa sejauh ini. Layvin Kurzawa baru tampil 1 kali di Superliga bersama Persib Bandung dan total 3 kali jika ditambah dengan aksi di ACL2. Padahal ex Paris Saint-Germain itu didatangkan sejak bursa transfer paruh musim demi mengangkat performa Persib Bandung. Setelah Persib tersingkir di babak 16 besar ACL2, Kurzawa hanya main 1 kali dalam 6 laga Persib di Superliga. Bahkan 4 diantaranya Kurzawa tidak masuk ke dalam skuad. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, cukup maklum dengan situasi ini. Pelatih asal Kroasia itu mengungkapkan Layvin Kurzawa menderita cedera setiap kali main untuk Persib. Hal ini disebabkan bek 33 tahun itu baru kembali merasakan liga kompetitif usai tidak punya klub sejak Juni 2025.
Seperti halnya saat menjalani debut selama 17 menit saja ketika melawan Madura United, Kurzawa menderita cedera otot ringan. Kurzawa kalian tahu, ketika satu pemain tidak bermain untuk waktu yang lama, lalu ketika memulai kembali bermain selalu ada beberapa cedera ringan. Dia hanya punya beberapa masalah dengan ototnya. Jelang laga menghadapi Persik Kediri, Boyan terus memantau kesiapan Layvin Kurzawa. Menurutnya kali ini Kurzawa ikut berlatih dengan skuad dan siap diturunkan. Tapi sekarang dia baik-baik saja, jadi dia juga bisa bermain di pertandingan berikutnya. Boyan Hodak sendiri memang sudah mengisyaratkan tidak akan memaksakan diri dalam memainkan Kurzawa. Sang pelatih benar-benar memproteksi sang pemain dari resiko cedera lanjutan. Kami hanya memberikannya istirahat, juga tidak ingin memaksakannya karena dia main di pertandingan terakhir. Dia sudah lama tidak bermain, jadi kami membuatnya masuk perlahan tuntasnya. Bek muda Persib Bandung, Kakang Rudianto, menjadi sasaran komentar rasis di media sosial usai pertandingan Persib Bandung kontra Persebaya beberapa waktu lalu. Insiden tersebut menuai kecaman luas dan memicu dukungan dari klub maupun supporter. Pertandingan antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya memang dikenal syarat tensi tinggi. Namun serangan rasis yang menyasar pemain setelah laga berakhir dinilai telah melewati batas sportivitas. Aksi tersebut langsung menuai reaksi dari warganet yang mengecam perilaku tidak terpuji tersebut. Ujaran rasis itu diduga akibat perseteruan antara Kakang Rudianto dengan Mikael Tata di lapangan. Kakang pun memberikan klarifikasi resminya melalui media sosial Instagram pribadinya. Sebagai pesepak bola profesional, saya memahami bahwa kritik adalah bagian dari profesi saya. Setiap pertandingan selalu membawa emosi, harapan, serta berbagai penilaian dari banyak pihak. Sebagai pemain, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik di lapangan dan membawa tim meraih kemenangan. Saya ingin meluruskan narasi yang beredar terkait anggapan bahwa saya tidak ingin bersalaman dengan sahabat saya, Mikael Tata. Menjelang akhir pertandingan antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya, tensi di lapangan memang meningkat. Skor yang masih imbang membuat saya ingin segera mengambil bola yang keluar agar pertandingan bisa segera dilanjutkan. Dalam situasi itu sempat terjadi sedikit gesekan antara pemain dari kedua tim. Tidak lama setelah itu pertandingan berakhir, saya dan Tata sempat bertemu, namun pada saat itu kondisi saya memang masih terbawa emosi dan sisa tensi tinggi dari pertandingan, sehingga gestur saya terlihat seolah-olah tidak ingin bersalaman. Setelah pertandingan, Tata menghubungi saya dan kami pun saling berbicara serta saling meminta maaf. Tidak ada masalah sedikit pun di antara kami. Apa yang terjadi di lapangan adalah bagian dari pertandingan dan setelahnya kami tetap saling menghormati serta kembali menjadi teman baik. Saya sangat menyayangkan ketika kesalahpahaman antara saya dan Tata sebenarnya sudah selesai. Justru muncul komentar rasis bahkan ancaman yang tidak manusiawi seperti yang saya alami dalam beberapa hari terakhir. Sepak bola seharusnya menjadi ruang yang mempersatukan, bukan tempat untuk menyebarkan kebencian. Saya berharap semua pihak dapat lebih bijak dalam menyikapi sebuah pertandingan, karena pada akhirnya kita semua adalah manusia yang sama-sama mencintai sepak bola tuntasnya.